Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, setelah kalian memahami struktur teks eksplanasi, lalu selanjutnya kalian akan mempelajari aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, untuk itu, mari kita simak sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fokus pada hal umum atau yang disebut dengan generik. Nah, perhatikan pada kalimat berikut. Nah, pada kalimat pertama, fenomena alam mengenai melelehnya gunung es atau yang biasa dikenal sebagai gletser menjadi suatu yang harus diperhatikan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pada kalimat yang kedua tentang gletser. Nah, gletser atau glacier ada juga yang mengatakan dengan istilah glacier. Adalah sebuah bongkahan es yang besar terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku selama bertahun-tahun. Nah, pada kedua kalimat tersebut terdapat pada dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini biasanya lebih memfokuskan pada hal umum, seperti udara, bencana alam, dan gejala alam. Nah, kedua kalimat tersebut fokus pada gejala alam dan gletser. Lalu lanjut. Sini ada yang kedua menggunakan kata kerja relasional. Nah, kata kerja relasional itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Nah, perhatikan pada kalimat berikut. Nah, kalimat yang pertama, kehilangan es gletser dikarenakan pemanasan global memang menjadi fenomena yang tidak dapat dicegah dengan cepat, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan keseimbangan alam yang hilang. Lalu perhatikan pada kalimat yang kedua, kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan atau beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Nah, perhatikan untuk kedua kalimat tersebut menggunakan kata kerja relasional sebagai kata penghubung antara subjek dan pelengkap. Nah, di situ udah saya tandakan kata dikarenakan dan kata adalah termasuk kata kerja relasional. Lalu lanjut. Nah, di sini ada menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Nah, konjungsi waktu adalah kata penghubung waktu. Sedangkan kata konjungsi kausal adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Nah, perhatikan pada kalimat berikut. Kalimat yang pertama, pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Nah, pada kalimat kedua, pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Nah, perhatikan, pada kata selama itu merupakan kata konjungsi waktu, kata penghubung waktu. Lalu, pada kalimat kedua, kata karena itu merupakan kata konjungsi kausal, atau yang disebut dengan kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Nah, karena itu termasuk sebab akibat. Nah, itu termasuk konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Lalu lanjut. Nah, di sini ada kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu merupakan kalimat yang subjeknya sesudah predikat. Nah, perhatikan pada kalimat berikut. Pada kalimat pertama, rumah dimasuki orang tidak dikenal tadi malam. Pada kalimat kedua, adik dan kakak sudah diwisuda. Nah, kedua kalimat tersebut terdiri atas kalimat pasif, transitif, dan intransitif. Nah, pasif transitif itu adalah memiliki objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memiliki objek. Nah, perhatikan kedua kalimat tersebut. Kalimat pertama memiliki objek. Objeknya yang mana? Objeknya tadi malam. Nah, itu termasuk objek karena
yang dinamakan kalimat pasif transitif karena memiliki objek. Nah, pada kalimat kedua itu tidak termasuk objek, tidak ada objeknya. Nah, itu termasuk kalimat intransitif karena tidak memiliki objek. Adik dan kakak sudah diwisuda. Diwisudanya pada waktu kapan? Nah, itu tidak memiliki objek. Nah, itu termasuk kalimat intransitif. Nah, kalian bisa membedakan kan ya kalimat pasif transitif dan kalimat intransitif. Ya, kalau pasif transitif memiliki objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memiliki objek. Lalu lanjut. Teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi atau putusan berdasarkan hati nurani bahwa sesuatu yang diterangkan itu benar adanya atau fakta. Nah, pada konjungsi waktu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Nah, contoh konjungsi waktu atau kata penghubung waktu terdapat pada kata apabila, bila mana, hingga, sejak, selama, sementara, ketika, bila, sambil, sebelum, sampai, demi, sedari, seraya, waktu, setelah, semenjak, sesudah, dan tatkala. Nah, itu semua termasuk kata konjungsi waktu, kata penghubung waktu. Lalu, ada konjungsi kausal, yang menjelaskan penyebab peristiwa terjadi. Nah, penyebab dan akibat. Jika anak kalimat ditandai dengan konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Kata yang digunakan dalam konjungsi kausal ini terdapat pada kata sebab, karena, sebab itu, dan karena itu. Lanjut. Nah, di sini ada tugas. Silakan kalian membuat contoh aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi yang tadi sudah saya berikan contoh juga. Kalian silakan mencari contoh yang lain. Nah, masing-masing satu contoh ya. Yang pertama ada fokus pada hal umum, itu satu contoh. Kata kerja relasional satu contoh. Konjungsi waktu dan konjungsi kausal satu contoh. Kalimat pasif transitif dan kalimat pasif intransitif satu contoh. Nah, silakan kalian kirim melalui via email. Nanti kalian jika ada pertanyaan silakan japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.